5 menit kita doa bersama baru kita sholat. Tafadhal bil qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah Masjid Al-Abrar pada malam nisfu Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus, kemudian para pimpinan masyarakat di Komplek Biru yang kami muliakan. Kalau berbicara tentang nisfu Sya'ban, maka ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai bentuk dimulainya kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Istilahnya ini startnya bagi orang-orang yang ketika Rajab dan Sya'ban itu masih lalai. Karena kalau kita lihat para ulama terdahulu, Rajab itu adalah bulan untuk meninggalkan maksiat. Sya'ban adalah bulan untuk meningkatkan amal saleh, ibadah sunnah. Kemudian Ramadan adalah bulan untuk menikmati beribadah atau kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rajab kemarin dia udah tinggalin maksiat. Sya'ban nih dia sudah tingkatkan amal saleh. Yang biasanya sedekahnya setiap subuh 10.000, dia doublekan jadi 50.000. Contoh begitu. Ramadan dia sudah nikmat dalam kemanisan, dia sudah bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang habis subuh masih sempat tidur 15 menit sebelum berangkat ke kantor. Berat matanya untuk membaca Al-Quran. Berarti persiapannya belum dari bulan Rajab. Tapi kalau dia pakai yang 3 kalimat tadi, Rajab bulan meninggalkan maksiat, Sya'ban bulan meningkatkan amal ibadah, amal saleh, Ramadan dia sudah dapat zu'nya, rasa dari kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang terasa berat di bulan Ramadan. Karena memang wajar orang yang mengisi perutnya di waktu fajar, maka dia akan mengantuk setelahnya. Kemudian juga orang yang biasa setelah Isya salatnya hanya ditutup dengan ba'diyah, kemudian dia lanjutkan dengan witir 3 rakaat, maka dia akan berat ketika dia harus salat tarawih 21 rakaat. Berat. Karena apa? Karena dia belum mulai di bulan Rajab. Ada orang yang Sabtu pagi jam 6 dia sudah ready dan sudah siap dengan sepedanya, mau goes. Kadang sampai masuk stasiun dibawa ke Bogor, mau naik sepeda ke Gunung Salak. Gak tahulah itu berapa puluh kilometer dia goes. Tapi coba kalau nanti tarawih,
Sanggup nggak itu lutut dan kakinya bertahan dengan bacaan imam yang terasa nikmat di pendengarannya? Jadi Bu, kalau kita sudah dapat nikmat ibadah, kita akan cari masjid yang panjang bacaannya. Itu yang pertama. Ada juga kadang anak-anak muda kita ini, kan sekarang ngetrennya itu tren nge-gym ya. Angkat 20 sebelah kanan, 20 sebelah kiri. Kuat, sanggup dengan barbel itu. Tapi coba nanti lihat waktu sholat tarawih. Sanggup nggak dia menuntaskan? Kita tantang 2 minggu pertama di bulan Ramadan, anak-anak yang selalu menjaga kebugarannya di tempat-tempat olahraga, sanggup nggak dia mendengar bacaan satu malam 1 juz? Misalkan kalau Al-Abrar 1 juz, sanggup nggak anak-anak muda ini? Kalau tidak sanggup, berarti belum dapat manis ibadah kepada Allah. Maka Ramadan itu bukan mulai start beribadah, salah. Kalau ada kontingen Pak datang dari Sumatera mau lomba lari atau lomba lari cepat 100 meter, dari airport dia langsung ke lapangan, dari bus dia langsung ke lapangan untuk menunggu fluid ditiupkan, langsung dia lari. Dijamin itu atlet kalah Pak, kalah, karena dia tidak melakukan pemanasan. Itulah maka doanya masyhurnya dimulai oleh baginda Nabi semenjak bulan Rajab, bukan dimulai dari Syaban. Walaupun telat, kalaupun di malam nisfu Syaban ini dimulai, ya, walaupun sangat telat, tapi masih lumayanlah daripada orang mulai start di bulan Ramadan. Terkait dengan malam nisfu Syaban, ada hadis dari Imam At-Tirmizi, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Tiga ulama yang mempunyai kitab hadis meriwayatkan hadis ini. Jadi sudah selesai itu yang namanya menyanggah-nyanggah malam nisfu Sya'ban. Apa katanya hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku kehilangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fa kharajtu, maka aku pun keluar pada malam itu mencari baginda Nabi. Ini Bu, kalau suami hilang di tengah malam, ya, ibu-ibunya bangun. Ini contohnya Ummul Mukminin, nggak ada baginda Nabi, bangun, ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang suami nggak pulang, ya dia mah tetap tidurnya nyenyak aja. Kenapa? Karena nggak ada yang diributin di malam itu, nggak ada yang gangguin. Jadi ketika dicari oleh Ummul Mukminin Aisyah, tahu nggak jumpanya di mana? Jumpanya baginda Nabi lagi sedang duduk di hadapan, di baqi, di kuburan yang namanya Al-Gharqad. Kemudian baginda Nabi melihat Ummul Mukminin Aisyah dan berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya, atakhafina, ya, apakah engkau takut ayyahifallahu wa rasuluhu alaiki? Apakah engkau takut Allah dan Rasulnya menyia-nyiakanmu ya Aisyah? Kemudian dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah, bukan ya Rasulullah, aku pikir engkau sedang berada di rumah istrimu yang lain, ya. Kemudian apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban Allah akan menyeru hambanya, kemudian mengampuninya. Ingat Bu ini, kemudian mengampuninya, tadi menyeru,
Allah menyeru hambanya, kemudian mengampuninya dengan ampunan yang banyak, melebihi banyaknya bulu domba Bani Kilab. Maksudnya apa? Banyaknya ampunan di malam ini. Bahkan kata Nabi, saking banyaknya itu lebih banyak dari bulu domba Bani Kilab. Karena waktu itu di Jazirah Arab, ya, yang paling banyak dombanya pada saat itu adalah Bani Kilab. Inilah malam penuh ampunan. Barang siapa yang tidak menyeru saja diampuni, apalagi orang yang menyeru kepada Allah di malam nisfu Sya'ban ini. Maka banyaklah beristighfar. Kemudian minta, yang paling penting Bu, minta taufik Pak. Yang paling penting minta taufik untuk diberikan taufik beribadah dengan paripurna di bulan Ramadan, supaya enggak gamang. Fokus kita hanya pada 3 hal saja dulu. 3 hal saja. Yang pertama, Ramadan bersama Al-Quran. Yang kedua, Ramadan meningkatkan Qiyamul Lail. Yang ketiga, Ramadan dengan sedekah. Pegang 3 ini Bu, insya Allah kita bisa menghapuskan kode kromosom kita yang tertulis di bangsal neraka dan menebalkan kode kromosom kita yang tertulis di taman-taman surga. Jadi itu tujuan Ramadan. Namanya aja Ramadan, artinya apa? Diambil dari kata ramda, yaitu yang sangat panas. Kenapa? Untuk membakar kerak-kerak daki-daki dosa selama 1 tahun, dibersihkan dengan bulan Ramadan. Jadi kalau datang Ramadan, itu kesempatan kita tuh Bu, Pak, menghapus kode tubuh kita di bangsal neraka dan menebalkan kode tersebut di taman-taman surga. Maka Jibril sangat marah kepada orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Dikasih umur berjumpa bulan Ramadan rahmat. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa setiap datang bulan Ramadan itu arwah orang tua kita, kakek buyut kita, datuk kita yang melihat cahaya Ramadan mau masuk ke bumi, itu mereka menangis karena mereka melihat rahmat dari Ramadan itu. Ya Allah, hidupkan kami walaupun hanya 1 hari saja bisa merasakan bulan Ramadan. Arwah menangis, minta dikembalikan ke dunia minimal 1 hari saja ya Allah merasakan bulan Ramadan. Maka mari kita jemput ampunan Allah tadi dan kita tangkis kemarahan Jibril. Halaka ya Muhammad, halaka, hancur lebur, menjadi lebur. Siapa itu ya Jibril? Man adraka Ramadana wa lam yughfar lahu. Orang yang jumpa dengan bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan ya Rabb, ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Celakalah ya Muhammad, siapa itu? Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi Ramadan selesai, dosanya tidak diampuni. Na'udzubillah. Maka pegang yang 3 ini aja Bu, Al-Quran, ya. Al-Quran. Imam Syafi'i berapa kali khatam Al-Quran selama Ramadan? 60 kali. Qatadah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran pada setiap 1 pekan, yaitu 7 hari. Tetapi khusus di bulan Ramadan, Imam Qatadah menamatkan Al-Quran 3 hari. Maka mari kita songsong Ramadan dengan Al-Quran. Mulai dari malam ini sudah kita niatkan
ini adalah persiapan Ramadan. Yang kedua adalah qiyamul lail, karena Ramadan ya akan menjadi kosong, akan menjadi miskin kita di hadapan Allah jikalau kita tidak memperbanyak qiyamul lail. Dan yang ketiga adalah sedekah, karena Rasulullah SAW ajwadun nasa fi Ramadan, yang paling pemurah di bulan Ramadan, karaih, kata para sahabat, seperti angin, yaitu tidak sempat masuk ke dalam langsung terbang, tidak sempat masuk ke dalam kantong langsung terbang. Jadi 3 hal lah yang harus kita pegang. Dan yang menjadi penutup adalah ya, tadi sudah kita dapatkan amalan yang kita fokus. Yang pertama Al-Quran, kedua qiyamul lail, yang ketiga adalah sedekah. Mudah-mudahan dengan 3 amalan ini kita dapat mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.